Selamat malam, shalom, puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur saat malam yang indah ini kembali kita boleh berterima anugerah untuk kita boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur juga kalau sebentar kita mau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini. Dalam keadaan apapun kita bersyukur kalau kita masih bisa melihat Indonesia selama 75 tahun ini dengan perjuangan para pejuang-pejuang merebut kemerdekaan dengan darah yang tercurah sehingga kita boleh merasakan saat ini kemerdekaan, kita boleh menikmati kebebasan di negara kita. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan yang boleh menerima anugerah keselamatan, kemerdekaan dari belenggu dosa, di mana Tuhan kita Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya bagi kita semua. Sehingga kita layak untuk kita boleh menikmati kasih Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Sungguh ini adalah anugerah yang luar biasa. Tidak bisa kita bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Marilah kita boleh menikmati kasih-Nya. Kita boleh menikmati hadirat-Nya. Kita siapkan setiap hati kita untuk kita boleh datang kepada-Nya. Kita persembahkan hidup kita. Kita mau katakan, saatku datang kepadamu Tuhan. Darahmu tercurah bagi setiap kami Yesus. Ku
terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Amin. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, kami semuanya boleh dimerdekakan. Oleh kuasa darah-Mu, kami boleh menerima anugerah keselamatan, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa, dan kami boleh dianggap sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat setiap kasih-Mu, anugerah-Mu, pengorbanan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Saat malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami merindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Siapkan setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami. Biarlah kami boleh memuji Engkau, kami boleh beribadah dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh hidup kami. Sehingga hanya nama-Mu yang boleh kami muliakan. Terima kasih Tuhan, mengurapi setiap kami yang hadir saat malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Yesus, menyerahkan ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh kita bersyukur, kita masih tetap berdiri karena kita akan memuji, memuliakan namanya. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Satu. Well,
Sungguh kita percaya bahwa Tuhan hadir saat kita bersyukur, memuji, memuliakan Dia. Saatnya kita menyiapkan hati kita, biarlah Tuhan membentuk kita untuk menjadi bejana-bejananya. Bejana yang indah, yang boleh memuliakan Tuhan dimanapun kita ada. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur kami boleh Tuhan kumpulkan bersama-sama di tempat ini dan juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang akan mengikuti ibadah ini secara online. Tolonglah kami ketika sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
agar kami boleh kembali diingatkan dan dikuatkan. Terlebih lagi Roh Kudus, tolonglah kami agar kami boleh diubahkan dan kami menjadi pelaku firman. Tolong juga hamba-Mu di dalam kelemahan, keterbatasan dan ketidaklayakannya. Urapilah dan layakkanlah hamba-Mu ini untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semua. Nah, pada kesempatan ini di dalam rangka kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia kita, memperingati akan kemerdekaan dari Republik Indonesia kita yang tercinta, NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nanti pada tanggal 17 Agustus 2020 tepat berusia 75 tahun. Ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini renungan yang ingin saya bagikan, saya boleh kasih tema kemerdekaan dan tanggung jawab. Diambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13, dan saya akan bagikan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berbunyi demikian. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seringkali ketika saya diundang di dalam sebuah perjamuan makan, ya baik di salah satu rumah jemaat maupun di dalam sebuah pesta perkawinan atau di dalam kegiatan apapun, seringkali saya diajak dikatakan gini, oh Pak, enggak apa-apa, enggak usah ragu-ragu, enggak usah sungkan, Bapak kan masih muda, tidak ada pantangan bukan? Ayo makan yang banyak, enggak usah sungkan, enggak usah ditahan-tahan, semuanya Pak, dimakankan, Bapak masih muda, masih bebas makan apa saja dan tidak ada pantangan, ya. Memang masih muda gitu ya. Memang bisa bebas makan apapun juga. Hati ini mengatakan yes, amin, saya akan memakan apapun juga. Tapi seringkali ketika saya berpergian dengan istri hanya menatap dengan sebuah tatapan tanpa kata-kata yang kalau coba saya terjemahkan tatapan dia seperti ini. Terus no. Nanti lek kerenyeng-kerenyeng, nanti lek kenceng-kenceng lehermu, jok nyalakno ya, ojo njaluk kroan gitu ya. Jadi tatapan itu yang meskipun tidak berkata-kata, tetapi kira-kira saya bisa menafsirkan dan mengartikan tatapan seperti itu. Tatapan sang istri itu betapa sering tajam dan penuh makna. Akhirnya kebebasan nih, wah saya kan bebas, katanya masih muda, makan apa saja, tetapi ada juga batasannya, ada juga mau bertanggung jawab untuk mengekang ingin hati. Kenapa? Meskipun muda, meskipun bebas dan sebagainya, tapi kalau di bahasa Surabaya diumbar atau dibiarkan begitu saja, juga akhirnya menjadi tidak bebas. Ya, makan apapun juga dan tidak dikontrol dan tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadi tidak bebas. Tidak bebas kenapa? Karena akan ada rentetan yang namanya penyakit. Dari kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan seterusnya. Apalagi di hari-hari ini, di masa-masa ini, pola hidup sehat, pola makan sehat menjadi sebuah kebebasan baru. Yaitu mengekang untuk tidak bahasa Surabaya itu nyunyu, gitu ya. Tidak nyunyu semua dimakan, tapi mau untuk mengekang. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat dan tidak ada penyakit bawaan. Itu yang hari ini lagi tren. Nah,
Demikian juga di dalam kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Maka malam hari saya ingin membawa bicara tentang kemerdekaan di dalam kehidupan rohani kita. Di dalam status kita ada 3. Yang pertama adalah kemerdekaan status, yang kedua tanggung jawab kita, dan ketiga apa yang harus kita lakukan. Nah, perlu diperhatikan kemerdekaan yang kita peroleh. Kalau di dalam ayat yang ke-13 dikatakan memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Arti kata dipanggil itu mempunyai arti kata pasif. Artinya bahwa kemerdekaan yang kita punya bukan yang kita usahakan. Dipanggil bukan memanggil diri sendiri. Maka mari kita akan melihat di dalam ayat yang pertama pasal yang ke-5 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi yang memerdekakan kita adalah Kristus, bukan diri kita sendiri. Di 75 tahun Indonesia telah merdeka. Kita boleh katakan Indonesia merdeka, tidak di bawah penjajahan siapapun. Tapi kita tidak bisa hari ini, terutama kaum generasi milenial, generasi Z, Alpha mengatakan, karena aku yang bisa memerdekakan bangsa negara ini. Tidak kan? Kenapa? Seringkali kita harus katakan, dikarenakan jasa-jasa para pejuang. Bukan karena kita. Tapi ada tanggung jawab. Pejuang telah mengusahakan kita merdeka, tetapi kita harus bertanggung jawab untuk boleh memelihara dan mengisinya. Itu yang selalu digemakan di hari-hari ulang tahun kemerdekaan kan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia berarti sudah 75 tahun ini. Apakah kita mengisinya dengan tetap terus menghargai jasa-jasa para pejuang kita dengan memelihara kemerdekaan dan persatuan, tidak saling sebar hoaks, tidak saling kritik yang ngawur dan nyinyir yang berujung kepada kebencian dan ingin menjatuhkan. Nah, itu kan harus tanggung jawab kita sebagai bangsa negara Indonesia kan di dalam mengisi kemerdekaan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan iman kita. Status kita di hadapan Allah adalah manusia berdosa yang harusnya binasa. Jadi kalau bicara Tuhan, upahku apa? Maut, gitu ya. Jadi kalau kita nonton Tuhan, aku kan sudah berjuang keras begini-gini, apa dong balasannya? Cara manusia itu di hadapan Tuhan, balasannya hanya satu, murka Allah, yaitu maut. Maka tetapi ketika kita boleh mendapat pendamaian, mendapat damai dengan Allah, itu bukan karena usaha kita. Bukan karena kita bisa memerdekakan diri kita dari belenggu dosa, dari kuk perhambaan dosa, tapi karena Kristus yang sudah memerdekakan kita. Jadi jangan ada yang kita memegahkan diri, karena gua lahir ganteng. Dari kecil sampai besar melakukan 10 perintah Allah, tidak pernah ada yang kelewatan. Lalu kita menjadi sombong bahwa aku selama hidup ini melakukan ritual-ritual hukum Taurat, tidak ada yang lepas. Itulah sedikit banyak latar belakang jemaat di Galatia yang akhirnya diselewengkan. Jemaat di Galatia akhirnya diselewengkan oleh pengajar-pengajar palsu yang mengatakan percaya kepada Yesus saya, tidak cukup. You harus melakukan tindakan-tindakan agamawi, ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Harus melakukan sunat, harus melakukan ritual ini supaya akhirnya kau selamat. Jadi jemaat di Galatia merasa, percaya saja, anugerah saja tidak cukup. Harus ditambahi tindakan kita. Itulah yang ditegur oleh Paulus. Kalau saya perhatikan surat Paulus pada jemaat di Galatia itu tidak pakai pengantar yang manis. Di awal suratnya sudah langsung ditegur dengan keras. Karena ini adalah penyimpangan yang tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh ditoleransi. Kebenaran bahwa kita ini dimerdekakan dari dosa, status kita di hadapan Allah yang harusnya manusia celaka menjadi damai, menjadi anak-anak Allah. Yang dulunya kita adalah musuh Allah yang harusnya binasa, lalu status kita berubah menjadi anak-anak Allah.
itu kebenaran itu tidak boleh tercampur atau teracuni. Bahwa yang memerdekakan kita, yang bisa merubah status kita, yang mendamaikan kita sehingga kita menjadi anak Allah bukan diri kita, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita setia bayar perpuluhan, bukan karena kita terlibat aktif di dalam pelayanan, bukan. Jadi nanti kita akan melihat kenapa lalu kalau demikian kita harus ke gereja, kita harus memberikan perpuluhan, kita harus melayani aktif di dalam pelayanan. Nah, supaya tidak salah tujuan dan motivasinya, kita harus tahu, saya dan saudara menerima berkat yang paling indah, yaitu kekekalan di dalam sukacita yang tak pernah berakhir, itu karena Kristus, bukan karena usaha kita. Maka itulah yang pertama, kemerdekaan itu perlu dipahami adalah pemberian 100%. Tidak dikurangi, betul 100%. Maka dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Maka itulah kita dikatakan dipanggil, bukan memanggil diri sendiri. Nah, maka poin yang pertama ini, mari kita boleh kembali diingatkan dasar kebenaran ini agar kita tidak terbawa kepada arogansi dan kesombongan rohani. Wah, gara-gara gua ini gerejanya maju, wah gara-gara gua ini dan sebagainya, kalau tidak ada gua. Nah, saudara, itu kembangan dari merasa kita bisa memerdekakan diri sendiri. Itu tidak boleh. Karena kalau salah konsep ini berkembangnya nanti bisa di situ, gitu ya. Bisa kalau tidak hati-hati bisa pelan-pelan itu lama-lama tergerus pemahaman kita, lama-lama merasa kita sombong, merasa kita hebat, gitu ya. Kayaknya kita yang luar biasa sehingga ada tuntutan dalam tanda kutip, Tuhan harus berkati, Tuhan harus kasih apa yang saya mau. Itu kembangannya, saudara. Kalau dari awal kebenaran ini tidak kita jaga. Jadi mari yang pertama, mari kita kembali ingat, kemerdekaan kita bukan karena usaha kehebatan kita, tapi kemerdekaan yang kita peroleh di dalam kekekalan. Kita boleh merdeka dari belenggu dosa, kita boleh dibebaskan dari upah dosa, konsekuensi belenggu dosa yaitu maut. Kita boleh merdeka dan menjadi anak-anak Allah karena Kristus dimerdekakan. Nah, lalu pakai bahasa anak gaul, jika kita dimerdekakan oleh Kristus, pakai bahasa gaulnya begitu, so what gitu loh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah sudah lalu ketika kita merdeka sudahlah habis perkara, sudahlah kita lakukan apapun? Bukan. Maka arti kata merdeka itu artinya ada dua, gitu ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab untuk mau mengekang diri. Kemerdekaan itu berarti kita menjadi bebas untuk mengekang diri. Karena kalau di dalam bangsa Indonesia, di dalam sebuah negara, arti kata merdeka bukan berarti lalu rakyatnya bisa semaunya kan. Makanya dikasih undang-undang, hukum dan peraturan. Ya toh, supaya apa? Supaya di dalam mengisi kemerdekaan itu rakyatnya tidak lalu akhirnya menjadi semaunya. Bahaya kan? Wah, gua mau ambil istri orang, gua mau ambil barang orang, gua mau makan tanamannya orang. Kalau tidak ada undang-undang bahaya. Maka demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya dan saudara dimerdekakan lalu bukan berarti lalu semaunya bahkan mengumbar hawa nafsu, hal-hal kejelekan kita. Maka itulah Paulus mengingatkan, memang kita dipanggil merdeka, tapi ingat, kebebasan yang sudah kita peroleh jangan dipergunakan sebagai kesempatan hidup dalam dosa. Artinya mari kita pakai kebebasan, kemerdekaan yang kita sudah peroleh untuk mau bebas berusaha mengekang hawa nafsu kedagingan kita. Nah, ini yang perlu diingatkan ketika kita merdeka, kita menjadi anak-anak Tuhan, gitu ya. Tidak ada lagi perhambaan. Lalu bukan berarti kalau bagian aku bohong tidak apa-apa, aku nipu tidak apa-apa, aku makan uang teman tidak apa-apa. Bukan. Sebagai salah satu tanda
dari kemerdekaan itu kita menunjukkan identitas, ya kan? Saudara, kalau sebagai salah satu tanda kita adalah warga negara Indonesia yang merdeka, jadi harusnya gimana tandanya? Jadilah warga negara Indonesia yang loyal kepada bangsa dan baik, ya kan? Jadilah teladan bukan sampah masyarakat, ya toh? Itu kan terlebih lagi di dalam iman Kristen. Kalau di dalam dunia aja dikatakan apa? Buktinya kita warga negara yang baik. Ya tunjukkan, ekspresikan kalau kita warga negara yang baik. Ya. Mulai katanya gitu, kalau warga negara Indonesia yang merdeka tunjukkan gitu kan. Berpakaianlah ala orang Indonesia gitu ya. Pakaian ala Indonesia itu gimana? Ya pakai batik gitu kan. Bukan pakai baju yang begitu gitu ya. Pakailah baju yang sebagaimana orang Indonesia. Bukan pakai baju yang kekurangan bahan atau baju anak TK kita pakai. Ya, artinya baju yang terlalu kecil kita pakai. Itu bukan budaya orang Indonesia. Nah, salah satu ekspresinya begitu. Yang kedua, contoh orang Indonesia ekspresikan, yaitu apa? Hidup taat dengan peraturan, bukan hidup semaunya. Kita ada di negara Indonesia katanya negara hukum, ya taati hukum. Nah, kalau boleh saya tarik juga, kalau kita katakan, wah kita telah menjadi anak Tuhan, kita menjadi murid Kristus karena Kristus telah memerdekakan kita. Buktinya apa? Ya tunjukkan kehidupan dengan karakter-karakter Kristus. Tidak nipuan, tidak bujuan, tidak makan uang orang, ya toh, tidak ini dan itu, gitu ya. Hari ini kan ada, wah kita orang merdeka, kita anak Tuhan. Ngutang tidak perlu bayar-bayarnya dengan ayat firman Tuhan. Itu tidak ada di Alkitab, saudara. Kalau utang ya bayar dengan uang. Kalau saudara utangnya uang, bayar dengan uang. Kalau saudara utangnya ayat firman Tuhan, bolehlah bayar dengan firman Tuhan. Ngutang uang dibayar firman Tuhan. Itu ngawur. Itu bukan cerminan anak-anak Tuhan. Kalau saudara dimerdekakan oleh Kristus, tunjukkan karakter Kristus. Itu tanggung jawab kita, bebas untuk menunjukkan tanggung jawab kita. Di mana dikatakan tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam cemar. Karena Kristus adalah kudus, maka mari kita juga harus meneladani Dia. Itulah yang Paulus katakan yang Tuhan. Isilah kemerdekaanmu dengan tanggung jawab kita dengan tidak melakukan hawa nafsu, kedagingan dan dosa. Dan yang ketiga, lalu ketika kita tidak melakukan ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya teringat dengan ucapan seorang presiden ya, kalau saya tidak salah John F. Kennedy. Suatu di dalam pidatonya dia mengatakan, menantang rakyat Amerika dan mengatakan gitu. Jangan kau bertanya apa yang negara bisa lakukan untuk dirimu. Tapi tanyalah apa yang bisa dirimu lakukan untuk negara. Nah, itu kan ucapan yang sangat terkenal. Nah, dengan juga di dalam kehidupan anak Tuhan. Ketika kita jangan lakukan ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita tidak pakai nunggu, tidak pakai saling nuntut, tapi lihatlah, tuntutlah diri. Apakah aku juga sudah bertanggung jawab melakukan apa yang harus aku lakukan? Untuk meresponi hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan beri. Nah, Paulus jelaskan kok yang ketiga, yaitu apa? Layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Yang menarik di sini Paulus kaitkan layani dengan kasih. Saudara, kata-kata melayani, layani itu biasanya kaitannya dengan pekerjaan seorang hamba. Ya toh? Kalau Tuhan nyuruh, ya kan? Kalau hamba ya disuruh, atau artinya enggak melayani. Dan hamba atau bisa dikatakan budak atau doulos itu dia tidak punya hak untuk demo. Gitu ya toh. Wis suka ndak suka, apa namanya, seneng ndak seneng, ya dia harus melakukan meskipun rodok ngerungso, rodok ngerundur, rodok ngamuk. Tapi kalau hamba yang katanya dikaitkan dengan melayani, apa perintah tuannya dia harus lakukan meskipun dengan terpaksa.
Nah, maka Paulus katakan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Saya kumpulkan kenapa Paulus kaitkan layani dengan kasih. Artinya apa? Mari kita bertanggung jawab mengisi kemerdekaan ini untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan dan sesama, bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh si A, si B, si C, bukan karena wah aku sakjane tidak mau tapi wis apa katanya, bukan. Maka Paulus katakan layani oleh kasih. Jadi apa yang mendrive atau mendorong kita untuk akhirnya kita mau melakukan pekerjaan melayani orang lain, bukan karena terpaksa, tapi karena kasih. Kasih ini dikaitkan juga dengan pribadi yang telah dengan kasihnya memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudari sekalian, suatu kali anak saya itu karena kedekatannya dengan santainya menyuruh saya melakukan suatu pekerjaan, gitu ya. Dan saya dengan tersenyum melakukan untuk dia karena saya tahu dia belum bisa melakukannya. Ya, suatu hal dia bilang, Dedi ambilin ini dong, ambilkan itu kan, gitu kan. Nah, orang tuanya saya tidak merasa, lu anak kecil main-main perintah, enggak. Karena saya tahu dia tidak akan mungkin bisa menggapai yang dia mau itu di dalam hal yang tinggi. Dan saya melakukan itu buat dia. Tapi saya tidak merasa terpaksa, tapi saya tidak merasa, wah aku ini koyok jongo sih yo, aku ini kok koyok kacung yo, kurang ajar ini anak-anak kecil kok pindah-pindah orang tua. Enggak. Kenapa? Karena saya mengasihi anak saya. Dan saya tahu anak saya meminta itu karena dia tidak bisa ngambil sendiri. Kalau bisa, saya dengan kasih juga akan mendidik, melatih dia melakukan sendiri. Tapi apa yang dia minta dia tidak bisa lakukan, dan dia bukan menyuruh meskipun kelihatan sudah menyuruh karena kedekatan. Tapi saya tidak merasa terpaksa, saya tidak menjadi marah dan saya tidak melakukan itu dengan gerundel, enggak, tapi saya melakukan dengan sukacita, dengan senang, dengan senyum. Kenapa? Karena saya mengasihi anak saya. Dengan juga Bapak Ibu Saudari sekalian, kalau kita boleh merasakan akan kasih Kristus, kalau kita boleh betul-betul mengimani kita telah dimerdekakan dan itu adalah karya kasihnya yang luar biasa, yang agape itu, dan itu boleh memenuhi hati kehidupan kita, maka ketika kita melayani satu yang lain tidak dengan terpaksa kan, dan dengan tidak mempunyai agenda-agenda tersembunyi kan, termasuk juga kepada Tuhan. Kita membalas kasihnya yang sudah begitu mengasihi dan mengorbankan nyawanya di atas Kalvari, kita melakukan dengan kasih. Artinya apa? Maka kalau kita ke gereja, kenapa kita harus ke gereja? Karena aku ingin membalas kasih Tuhan. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kenapa kalau demikian kita harus ke gereja? Kenapa kita harus memberikan persembahan? Kenapa kita harus melayani? Bukan dengan agenda tersembunyi, bukan dengan timbal balik, tapi dengan kasih. Dengan juga ketika kita mau melayani pekerjaan Tuhan, ketika kita mau ambil bagian di dalam pelayanan, ketika kita mau memperhatikan sesama, bukan dengan agenda-agenda tersembunyi dan bukan dengan terpaksa, tapi oleh kasih. Artinya oleh karena kasih yang Tuhan Yesus telah berikan dan memerdekakan kita itu, kita mau membalas kasih. Maka ketika kita harus ke gereja, iya harus, bukan karena supaya aku dapat berkat, supaya aku nanti usahaku sukses, supaya kalau nanti aku bujuin orangnya dengan gobloknya mau tak bujuin. Nah, itu motivasi yang ngawur, saudara. Saudara ke gereja harus ke gereja, kenapa? Karena Yesus yang sudah mengasihiku. Dan aku mau membalas dengan kasihnya, aku mau rajin gereja. Bukan dengan terpaksa kan? Dengan sukacita kan? Kenapa aku mau memberikan persembahan? Bukan karena seperti seorang rentenir, bukan karena seperti Bang Titil, dan bahkan mungkin kita lebih kejam dari Bang Titil, saudara. Buktinya apa? Lek Bang Titil kalau minjemin kita bunganya biasanya paling gede 20% ya. Dan itu kan gede banget, 20 atau 30% itu kan gede banget. Nah kalau kita sama Tuhan, kadang-kadang persembahannya kita minta bunganya berapa? 1000%. Tuhan berkati aku 10 kali lipat, enggak 1000% loh. Buka tingkat-tingkat langit, Tuhan berkati aku berkelipat-lipat.
10 kali lipat Tuhan. Itu kan lebih kurang aja dari Bang Titir. Bang Titir cuma 30%, kita 1000%. Wis ngasih sak bulan sekali. Dikorupsi pisan, ya toh. Tapi minta berkatnya kalau bisa 10 kali lipat Tuhan, gitu kan. Buka tingkap-tingkap langit, berkati aku Tuhan, gitu. Begitu maruknya, begitu serangkahnya. Padahal dia tidak tahu bahwa di balik langit itu ada apa? Ya betul, badai dan petir. Lah kalau dibuka beneran, itu kan kayak kemarin, ya toh, 2 jam langit itu dibuka, banjir. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan buka tingkap-tingkap langit itu. Saudara, kalau kita berdoa ya, Tuhan aku sudah kasih persembahan, sudah kasih perpuluhan ini, maka berkati aku Tuhan, buka tingkap-tingkap langit. Hati-hati loh saudara. Lihat dituruti cilaka loh saudara. Karena di balik langit itu petir, badai, hujan. 2 jam aja hujan. Nggak usah petir, hujan 2 jam aja. Wis bingung karepe dhewe, ya toh. Maka ketika kita memberikan persembahan, bukan dengan agenda dan timbal balik, mental Bang Titil itu tidak boleh ada. Mentalnya apa? Kasih. Aku ingin membalas kasihmu Tuhan. Besok ada masalah, ya besok ada masalah, dan aku yakin ketika besok ada masalah, hari ngasih persembahan, besok ada masalah, besok juga Tuhan hadir. Nah itu yang harus kita lakukan. Demikian juga kasih ketika kita melayani satu dengan yang lain, bukan karena terpaksa, karena mungkin disuruh majelisnya, disuruh hamba Tuhannya, aslinya aku males gitu, tapi aku disuruh terlibat pelayanan ini dan itu ya. Saudara, kita melayani tidak boleh dengan dasar kepaksa. Kenapa? Karena ada gandengannya oleh kasih ini. Jadi mari pakai kita kemerdekaan kita yang sudah dikerjakan oleh Kristus untuk bertanggung jawab, mengekang atas segala keinginan hawa nafsu kita. Mari kita tidak kuat, iya Pak, tidak kuat. Daging lemah, iya. Tapi kita tahu kita punya Roh Kudus yang sudah dianugerahkan juga buat kita. Tuhan Yesus tahu roh penurut daging lemah, maka dia memberikan Roh Kudus. Maka hiduplah dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh daging. Nah itu juga tanggung jawab kita. Terus setiap kita mau mengisi kemerdekaan adalah anugerah itu dengan berserah, bersandar, menempel kepada Tuhan Yesus, berserah bersama menempel kepada Roh Kudus, berdoa minta tolong Dia kuatkan kita, dan kita juga mau belajar demi hari untuk tidak hidup dan mempergunakan anugerah itu di dalam dosa. Tetapi lakukanlah suatu hal yang baik, yang mulia. Segala sesuatu yang mulia, yang suci, yang benar, pikirkan itu senantiasa. Dan lakukan itu, layani Tuhan, layani sesama, oleh karena apa? Kasih. Nah, biarlah di tahun ini, di hari-hari kondisi seperti ini, kita tetap terus boleh mengingat kemerdekaan. Dan juga kita juga mau mendoakan bangsa dan negara kita di usia 75 tahun ini, untuk bangsa negara kita boleh tetap terus berkarya. Tuhan tolonglah bangsa negara kita, agar bangsa negara kita boleh semakin hari semakin lebih baik. Dengan memakai kita anak-anak Tuhan untuk menjadi bangsa dan negara, menjadi warga negara ya, warga negara bangsa Indonesia yang berkarya, bukan menjadi sampah masyarakat. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan tolong kami di hari-hari kemerdekaan ini, kami juga mau mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan menunjukkan bahwa kami anak-anak Tuhan, murid Kristus yang harus boleh menunjukkan kasih kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga dunia, khususnya bangsa negara Indonesia ini, boleh melihat kami sebagai anak-anak Tuhan yang berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh memakai kemerdekaan yang sudah kami terima ini untuk boleh melayani Tuhan dan melayani sesama oleh karena kasih. Dan tolong kami, ingatkan kami untuk kami mau mengekang diri kami terhadap keinginan-keinginan dosa dan hawa nafsu. Kami tidak mau mengisi kemerdekaan iman, kemerdekaan hati hidup kami ini dengan hidup di dalam dosa. Tolong kami semua Tuhan, tolong juga hamba-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem yang sudah menyampaikan kebenaran bagi kita malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Sebelum saya bacakan, mari kita akan memberikan persembahan. Adapun persembahan kita masukkan sendiri-sendiri ya di depan. Kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Menyala seperti engkau, sungguh bangga itu. Mari kita akan berdoa buat persembahan kita. Nanti saya minta Ibu Lulu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dari Tuhan. Saatnya kami akan berikan persembahan ini pada Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan, berkati semua untuk pekerjaan Engkau gereja ini Tuhan. Saya percaya Bapa, Kau juga berkati kami baik yang beri maupun pemberi. Kau juga berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua keberatan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Untuk petugas pelayanan hari Jumat depan, firman Tuhan disampaikan oleh Saudara Petrus. Pemimpin pujian Ibu Cornelius, musik Saudari Patricia, pengumuman Saudara Kristio. Kebaktian untuk hari Kamis Tonight Talk and Worship dibawakan oleh Pendeta Benny Soliki. Dalam kebaktian umum Minggu sore di Dharma Harapan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Matulesi. Kemudian selesai ibadah ini kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Dan kuis wawasan kebangsaan. Mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Ibadah doa berkat dan penutup untuk dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Saya mengundang untuk kita dapat bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam ibadah di TP Tengger ini boleh berjalan dengan baik. Mendoakan segenap semangat-Mu baik yang hadir pada malam hari ini. Kami mendoakan mohon Tuhan menolong, menyertai, memberkati, memelihara dengan kami iman dan pengharapan. Mendoakan juga untuk segenap jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang akan mengikuti ibadah secara online. Tuhan juga menolong mereka untuk mereka juga boleh mendapatkan berkat ibadah. Kami mengingat malam hari ini untuk Ibu Eko Rudianto yang telah mengalami kecelakaan dan telah menjalani proses operasi. Di dalam proses pemulihannya Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan secara sempurna. Terus berikan iman dan pengharapan dan terus boleh berserah kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan kami memohon kemurahan-Mu memberkati bangsa dan negara kami ke depan di dalam situasi kondisi biarlah bangsa negara kami boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan, boleh mengalami kemurahan Tuhan dan boleh maju berkembang terus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memohon berkat-Mu juga turun atas kami, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita jangan pulang dulu karena untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tahun ini, karena memang tahun sebelumnya juga TPI Tengger melaksanakan peringatan 17 Agustusan, istilahnya seperti itu ya, biasanya ada lomba-lomba dan sebagainya. Tapi karena tahun ini dengan kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan, tapi kita tetap memiliki semangat yang sama untuk kita bersama-sama boleh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini. Dengan keterbatasan yang ada, kita boleh tetap melaksanakannya, yaitu dengan yang pertama kita mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu 17 Agustus dengan semangat yang boleh dimiliki oleh pejuang-pejuang di tahun-tahun yang dulu ya. Kita boleh menyanyikannya dengan penuh semangat. Dan nanti ada beberapa kuis dan ternyata pengurus sudah menyiapkan nggak tahu sih, kelihatannya hadiahnya besar sih, saya lihat di belakang. Ya, jadi ada semangat, nanti ada kuis, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hadiahnya. Dan nanti yang terakhir kita boleh menikmati perjamuan kasih bersama-sama, kita boleh menikmati dan di dalam sukacita. Jadi saya undang teman berdiri, kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Hari kemerdekaan
luar biasa. Sukacita kemerdekaan boleh kita rasakan ya, walaupun dalam situasi dan kondisi yang sangat-sangat membatasi kita. Tapi biarlah semangat itu boleh tetap ada dalam kita mengisi kemerdekaan hari lepas hari. Ini ada kuis ya, beberapa kuis. Nanti Bapak Ibu Saudara yang tahu tidak usah bersuara, tinggal mengacungkan tangan saja. Nanti kita tunjuk untuk menjawab jawabannya. Ya. Sebenarnya siapa yang boleh melihat siapa duluan yang boleh mengacungkan tangan. Yang pertama, yang sekolah ini ya. Apakah ideologi bangsa Indonesia? Ya, silakan angkat tangan dulu. Ayo. Ya dulu. Pancasila. Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Betul. Ya. Kemudian yang kedua, jangan malu-malu ya, ada hadiahnya. Oh, ini masuk sih kamu menarik. Itu dinekuk aku maksudnya. Kalau dikeluarkan, dipakai kulkas, TV. Nah, semangat ini. Iya, gede. Besar kok. Nah, semangat mau untuk menjawab. Mesin cuci. Ya, yang kedua, siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketiga? Ya, dulu itu. Ya. Gus Dur. Iya. Maaf, salah. Ya, Pak Or. Pak Or ngacung. Habibie. Oh ya. Satu, dua, tiga, empat. Masih ada 2 pertanyaan. Siapakah penulis naskah kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, bisa dari ya. Penulisnya. Ya, silakan berani. Saluki Meliku. Betul. Siapakah sebenarnya gampang sekali ini. Siapakah yang menjahit bendera merah putih? Ya, Peggy bisa terus. Ibu Fatmawati, bagaimana? Ya, itulah keempat dari saudara-saudari kita yang boleh merasakan sukacita di 17 Agustus ini dengan mendapatkan hadiah. Untuk pembagian hadiahnya, yang pertama, kedua, ketiga kan enggak sama, saya enggak tahu nih jakanya. Oh, ada tulisan. Keempat dulu, berarti yang keempat berarti Pepi dulu maju. Orang semua dulu. Setan. Makanya kamu. Dikit pakai itu. Jadi yang hadiah pertama isinya bendera. Yang kedua naskah proklamasi. Jadi yang keempat biasa bulu Garuda. Jadi yang keempat Pepi ya, Mas Kris? Ya, silakan Pepi masuk ke depan.
depan untuk hadiah. Saya mohon Mas Kris dulu yang memberikan. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua tadi Bulani ya? Tidak, ketiga ya saya ketiga. Ketiga Bulani. Maaf ya, Bulani. Yang memberikan Pak Ibu. Pak Ibu kalau tidak kebaik. Satu, dua, tiga. Tante nih ikut terus. Oh iya, Tante. Lo udah sama ini sana. Hadiah kulkas. Yang kedua Bapak Cornelius. Hadiah dipersembahkan oleh Saudara Yanto. Sumpah. Syuting kita kemarin. Loh, kamu terus. Apa ini Pak? Ya, hadiah pertama silakan Ibu dulu. Pak. Silakan hadiah pertama. Ya tapi Mas batangan. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengadakan perjamuan kasih, kita akan tutup dengan doa. Kita mendoakan untuk bangsa negara kita agar Tuhan menolong. Dan untuk doa ini saya persilakan Mas Kris untuk memimpin dalam doa. Marilah kita berdiri bersama, kita akan bersamaan bagi negara kita Indonesia. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala bangsa, dan termasuk Raja dari negara kami Indonesia, yang berkenan memilih Bapak Insinyur Jokowi sebagai Presiden, pemimpin tertinggi bangsa kami. Kami mohon berkat hikmat untuk hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu Bapak Jokowi dengan hikmat dari Tuhan dapat memimpin, menyejahterakan. Dengan hikmat-Mu pula dapat Tuhan keluar dari krisis yang saat ini terjadi akibat pandemi corona ini. Dan melalui hamba-Mu juga Bapak Jokowi, biar Tuhan Kau mengaruniakan hikmat supaya dapat memerangi setiap hal yang berusaha merongrong kesatuan negara Republik Indonesia ini. Berkatilah seluruh para menteri dan juga wakil presiden kami Bapak Kiai Ma'ruf Amin, dan juga para pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga kepala desa dan lurah. Berkati Tuhan, satukan negara kami ini yang bermacam-macam suku, agama dan golongan ini, supaya tetap memiliki satu pandangan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, menjadi satu ideologi bangsa sebagai Tuhan satu-satunya pengikat kemajemukan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami bagi negara kami Indonesia, supaya dengan tema tahun ini Indonesia maju menjadi kenyataan. Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin sejahtera dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Inilah doa kami, dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk ramah tamah kami ke depan ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tetap hadir di tengah kami, mempersatukan kami dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih untuk kebaktian kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Haleluya, karena Allah tinggal dalam kita. Hati
hatiku gembira,